Hari ini kita belajar ya, kita praktikum tentang strategi pelaksanaan pada pasien yang ansietas. Mungkin sebelum kita lanjut ke SP, kita bisa ini dulu ya, membahas dulu sebenarnya ansietas itu apa ya. Bagi di antara kalian yang sudah paham apa itu ansietas, mungkin bisa langsung membuka mikrofonnya ya, mengonkan mikrofonnya dan menjawab, apa itu ansietas? Iya, baik, betul ya. Kecemasan. Nah, kondisi kecemasan ini adalah kondisi yang subjektif. Karena subjektif ya, kita tidak bisa memaksakan berdasarkan keinginan dari perawat selama kita memberikan SP atau memberikan intervensi. Semisalnya pasien dengan ansietas, kalian inginnya selama 4 kali pertemuan sesuai dengan target kalian bisa mencapai hasil yang diinginkan gitu. Tidak bisa ya, jadi tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau misalkan pasiennya masih cemas dan butuh diulang untuk SP-nya, ya berarti diulang dulu. Nah, saya jelaskan dulu sebenarnya SP itu apa ya. Kalau misalkan di diagnosa lainnya kita belajar menggunakan SDKI, PSIKI, dan SLKI. Ya, sudah. Saya lanjutkan kembali. Untuk SP, ini biasa kita gunakan untuk intervensi pada kasus-kasus jiwa. Mulai kasus resiko gangguan jiwa dan gangguan jiwa nanti yang kalian pelajari di kesehatan jiwa 2. Nah, SP atau singkatan dari strategi pelaksanaan ini ya, ada beberapa perbedaan masing-masing diagnosa. Kalau misalkan di ansietas ya, kan SOP-nya sudah kalian dapatkan juga ya. Misalkan ansietas ada 4 SP. Nah, itu berarti minimal 4 kali pertemuan ya. Tetapi balik lagi ke definisi asal ya, semua diagnosa jiwa ya, tidak hanya ansietas, semua diagnosa jiwa itu adalah respon yang subjektif. Jadi tidak bisa sesuai standar 4 SP, 4 pertemuan, tidak seperti itu. Kita lihat dulu kondisi pasiennya, bisa lebih dari 4 kali pertemuan ya, walaupun 4 SP. Biasanya 1 SP yang pertama mungkin pasiennya butuh 2 atau 3 kali pada pasien tertentu, ya berarti kita ikuti. Maka dari itu sebelum kita lanjut ke SP berikutnya ya, saat kita jajar sama pasien itu kita evaluasi dulu. Nah, kira-kira yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, SP sebelumnya itu apakah pasiennya sudah bisa secara mandiri gitu ya melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah didiskusikan di SP sebelumnya. Kira-kira sudah belajar atau belum ini SOP yang sudah diberikan kemarin terkait SOP ansietas mulai SP1 sampai SP4? Ayo, kalau yang sudah belajar, coba SP1 itu mengajarkan pasien apa untuk mengurangi kecemasan atau ansietasnya? Ya, SP1 apa tujuannya? SP1 ansietas. Iya, meta. Klien dapat apa? Iya, klien dapat meta. Jadi sebenarnya meta udah bicara udah betul sih, cuman terputus-putus, coba diulang lagi.
Iya. Iya, itu SP1 ya, kita ajarkan teknik distraksi setelah mengenalkan apa yang dialami oleh pasien. Kecemasan itu yang bagaimana. Kemudian yang kedua, SP yang kedua tujuannya apa? Melakukan relaksasi napas dalam untuk SP kedua. Kemudian yang SP ketiga, yang SP ketiga relaksasi otot, betul. Kemudian yang SP4 melakukan apa? Hipnosis. Hipnosis 5 jari ya. Nah, 4 iya. 4 SP ini seperti yang sudah saya katakan tadi bisa dilakukan minimal 4 kali ya. Tidak bisa 2 SP atau lebih ya. Lebih dari 1 SP itu tidak boleh dilakukan dalam 1 hari yang sama. Kenapa begitu? Karena kita membutuhkan pasien itu untuk melakukan SP tersebut secara mandiri terlebih dahulu. Baru dievaluasi kira-kira sudah bisa mandiri atau tidak. Misalkan SP1 di hari Jumat ini misalkan. Nah, SP keduanya jangan di hari Jumat yang sama. Kalau bisa di hari Sabtu atau lebih baik lagi 3 hari setelah dilakukan SP1. Kalau misalkan pasiennya nggak bisa, mungkin bisa 1 minggu. Jadi paling jangan terlalu lama, juga jangan terlalu dekat, apalagi dalam hari yang sama untuk janjiannya. Jadi misalkan SP1-nya pagi, kemudian janjian lagi sama pasien, nanti kalau nanti sore gimana kita ketemu lagi, jangan ya. Kalau bisa di hari berikutnya. Apalagi pasien gangguan jiwa, begitu juga ya. Nanti kalau di jiwa 2, tidak disarankan kita menyelesaikan 1 SP itu di lebih dari 1 SP di hari yang sama. Harus step by step gitu ya. Balik lagi karena sifatnya subjektif dan jiwa itu adalah respon dari manusia yang berasal dari banyak faktor. Kalau misalkan kita paksakan bisa menjadi stresor baru buat si pasien atau klien kita gitu ya. Jangan sampai kita malah membuat seperti itu, malah buat stresor baru. Selanjutnya kita coba ya, kita langsung coba aja untuk mempersingkat waktu masing-masing SP. Mungkin SP1 dan 2 yang kita coba. Untuk SP3 dan 4 kalian bisa, sebenarnya SP1 sampai SP4 nya sudah ada tutorialnya semuanya ya, sudah saya share di Google Classroom juga. Kalian bisa melihat gitu ya, yang gimana sih yang SP1 itu gimana, SP2 gimana, 3 itu gimana, 4 itu gimana untuk ansietas. Tapi untuk praktikum kali ini saya coba peragakan ini ya, barangkali ada yang belum menonton tutorialnya. Oke, mungkin saya yang memperagakan menjadi perawatnya. Kemudian salah satu dari kalian mungkin bisa jadi pasiennya. Nah, siapa yang mau jadi pasien? Pasien dengan ansietas atau kecemasan. Narwi kah? Siapa tadi yang menawarkan diri? Benar, Narwi. Ya, oke, saya pin ya. Oke, baik. Untuk Narwi nanti pengennya mau memperagakan kecemasannya yang bagaimana? Kecemasan karena apa gitu? Kasusnya terserah Narwi aja, kan pasti semuanya pernah mengalami rasa cemas ya. Nah, coba Narwi, cemasnya karena apa?
Yang biasa kalian rasakan aja. Cemas yang biasa kalian rasakan aja. Oke, oke, oke. Itu aja ya Narmi ya. Kayaknya lebih bisa ini ya, mengekspresikannya dengan baik dibandingkan kalau yang seperti yang contoh di tutorial ya. Oke, saya mulai ya. Eh, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Shirley. Saya yang bertugas di Poli Jiwa ini. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Kemudian tadi ke Poli Jiwa ini, keluhannya apa saja? Mungkin bisa diceritakan apa yang bisa saya bantu. Ya, oke. Hmm, oke, baik. Jadi, oke. Kalau boleh tahu itu sudah berapa lama Ibu mengalami yang Ibu rasakan tersebut? Sudah 2 minggu ya. Itu sering muncul apa atau munculnya ini kadang-kadang aja? Oke, sering muncul selama 2 minggu ini. Oke, sebelum saya mengobrol-ngobrol lebih lanjut terkait yang dikeluhkan sama ibu, nah saya pengen menjelaskan dulu kondisi dari ibu dan kemudian saya juga ingin menjelaskan juga bahwa yang perlu dilakukan Bu Narwi nanti apa aja ya untuk mengatasi rasa yang ibu keluhkan tadi. Untuk kali ini saya membutuhkan waktu paling tidak 15 menit, Ibu. 15 sampai 20 menit. Kira-kira Ibu bisa? Baik, mau dilakukan di mana, Ibu? Mau tetap dilakukan di poli ini atau pengen di tempat lainnya, di taman mungkin? Tetap di poli ini saja ya, baik. Eh, untuk yang Ibu rasakan saat ini sebenarnya masih dalam kondisi wajar ya, karena sebenarnya Ibu mungkin punya apa ya, kekhawatiran terkait yang Ibu katakan tadi. Namun kalau misalkan tidak dilakukan tindakan, ya, yang dirasakan Ibu pikirannya ini bisa semakin parah gitu ya, mungkin juga semakin keluhan nyeri kepala ya, pusingnya yang dirasakan juga mungkin saja akan lebih sering dirasakan atau bahkan ada keluhan-keluhan fisik lainnya. Nah, Ibu sebenarnya sudah tepat sekali ya. Atau saya mungkin sebutnya Mbak aja ya, Mbak Narwi ya. Sepertinya Mbak kan masih muda juga. Mbak ini kan apa? Sebenarnya sudah tepat gitu ya. Langsung mencari bantuan, langsung ke Poli Jiwa ini adalah langkah yang sangat tepat ya. Dan langkah ini bisa harapannya nanti Mbak Narwi nanti bisa kembali seperti dulu ya, sebelum ada keluhan-keluhan yang Mbak Narwi rasakan tadi ya. Uh, untuk mengatasi keluhan yang Mbak Narwi rasakan ya, tentunya tidak bisa langsung dalam pertemuan kali ini saja. Kan saya cuma ngobrol untuk pertemuan kali ini kan nggak sampai setengah jam Mbak Narwi ya. Tentu tidak hanya satu kali ya. Untuk program yang bisa kita ambil ya untuk mengatasi rasa keluhan yang Mbak rasakan tadi itu bisa paling tidak 4 kali pertemuan. Jadi Mbak Narwi nanti juga bisa
mungkin mempersiapkan diri gitu ya. Berarti masih perlu paling tidak 3 kali lagi gitu ya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah yang atau keluhan-keluhan yang Mbak rasakan gitu ya. Untuk sementara waktu dari keluhan dari Mbak ini kan tidak menggunakan obat-obatan sebagai alat bantu ya untuk menyelesaikan keluhan. Namun jika nanti diperlukan ya, mungkin ya bisa kita lakukan kolaborasi gitu ya dengan psikiatri ataupun psikolog mungkin ya yang bisa mempercepat ya supaya Mbak Narwi bisa kembali seperti dahulu lagi. Mungkin dari situ dulu Mbak Narwi sudah paham nanti terkait perawatan yang Mbak Narwi lakukan untuk keluhannya Mbak ya. Baik. Nah, untuk yang pertama kali ini saya jelas. Iya, nanti bagaimana? Oke, nanti kita janjian lagi aja di hari yang lainnya ya. Jadi nanti yang kedua kapan, ketiga kapan, nah, supaya Mbak nanti bisa lebih nyaman dan menyesuaikan dengan jadwal kegiatannya Mbak Narwi gitu ya. Yang penting dilakukan di lain hari supaya kita bisa evaluasi dulu nih kira-kira Mbak Narwi dengan cara yang sudah kita ajarkan ya, kita bahas kira-kira sudah bisa secara mandiri melakukannya atau masih perlu diulang lagi. Jadi 4 kali pertemuan itu adalah pertemuan yang minimal kita ketemu, bisa lebih dari 4 kali. Semuanya tergantung dari kondisi Mbak Narwi nantinya selama perawatan gitu. Itu Mbak Narwi, bisa dipahami dari situ dulu? Baik, jika sudah, saya akan menjelaskan kondisi yang Mbak Narwi rasakan sambil tanya-tanya juga lebih dalam kira-kira dari keluhan Mbak ini sudah mempengaruhi hidup Mbak Narwi seperti apa. Nah, tadi kan Mbak Narwi kan bilang sering gitu ya, sering sekali kepikiran itu. Nah, kalau dari waktunya gitu ya antara pagi, siang, sore atau malam gitu. Kira-kira paling sering munculnya tuh pikiran tersebut itu di waktu apa ya, Mbak ya? Malam hari, baik. Mm-mm, mm-mm. Pikiran sering munculnya di malam hari. Kalau pagi atau siang atau sore gitu biasanya aktivitasnya Mbak Narwi apa aja? Mm-mm. Oh, baik, 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 baik. Ada pekerjaan selain sebagai mahasiswa, ada pekerjaan yang dilakukan nggak Mbak Narwi? Tidak ada, berarti hanya sebagai mahasiswa aja. Baik. Oh, baik, baik, baik. Biasanya Mbak Narwi kalau mulai kepikiran kayak gitu, mulai sebelum sampai pusing gitu ya, mulai kepikiran gitu, apa yang Mbak Narwi lakukan biasanya supaya nggak semakin kepikiran? Istirahat gitu ya, tidur istirahat gitu ya. Baik, kalau misalkan kegiatan yang mengalihkan apa perhatian Mbak terhadap pikiran-pikiran Mbak itu gimana? Ada nggak kerja yang seperti apa? Oke,
Iya. Iya, kalau misalkan biasanya kan anak-anak sekarang tuh biasanya kan sosmedan gitu ya. Apa juga melakukan Mbak Narwi juga melakukan itu? Oh, main HP. Ya, apa? Sosmedan atau main game online? Kadang main game. Iya. Iya, baik. Biasanya kalau misal melakukan kegiatan-kegiatan tadi, kira-kira pikirannya Mbak ini teralihkan enggak? Teralihkan, ya. Oke, sebenarnya kegiatan Mbak itu bisa tetap dilakukan ya sebagai pengalihan perhatian. Kita sebutnya itu adalah distraksi ya. Ini mengalihkan perhatian terhadap apa-apa yang disukai ya, kegiatan-kegiatan yang disukai yang melibatkan sebenarnya tiga tiga indera ya, tiga indera termasuk alat gerak juga. Jadi yang pertama adalah melibatkan indera penglihatan, kemudian yang kedua indera pendengaran, yang ketiga adalah melibatkan aktivitas fisik secara keseluruhan. Jadi ada aktivitas geraknya. Nah, kalau melihat dari aktivitas yang main game ataupun sosmedan itu kan sebenarnya melibatkan aktivitas dari indera penglihatan nih, ya. Nah, bisa ditambah lagi sama Mbak Narwi nih, kira-kira yang melibatkan indera pendengaran yang Mbak sukai mungkin mendengarkan apa gitu? Yang Mbak sukai kalau misalkan mendengarkan itu bisa rileks gitu, bisa hatinya tenang gitu. Biasanya mendengarkan apa, Mbak? Dengar musik, oh, lagu-lagu gitu ya. Biasanya lagu-lagu yang seperti apa yang bikin Mbak senang gitu, happy? Mhm, mhm. Baik, itu bisa dilakukan ya, misalkan dengarkan lagu rohani juga selain main game tadi ya. Kemudian kalau yang melibatkan aktivitas tubuh ya, alat-alat gerak melibatkan tangan sama kaki nih. Kira-kira yang menurut Mbak aktivitasnya itu menyenangkan, kayaknya saya habis melakukan itu rileks banget, lega banget gitu, melakukan apa, Mbak? Kadang olahraga kayak gimana lompat-lompat, Mbak? Kalau Mbak Narwi gimana nih? Iya, itulah kenapa kita di Polijiwa itu cuma ketemu sama pasien aja ya, nggak ketemu sama yang lainnya. Biar nggak ngerecokin. Ya. Iya, gimana? Saya sama Narwi aja. Gimana? Kalau Narwi sukanya gimana? Ada beberapa orang itu mengerjakan pekerjaan rumah itu membuat dia rileks juga ada. Nah, kalau Mbak Narwi termasuk itu apa tidak? Cuci baju, bersih-bersih, ya benar ya. Melakukan kegiatan di luar yang bikin Mbak pusing ya. Yang bikin pusing kan masalah nilai ya, masalah urusan kampus ya. Nah, dengan melakukan kegiatan yang positif, ya kan positif ya, bersih-bersih itu kan kegiatan yang positif. Selain menjaga kebersihan kan juga paling tidak kan bisa melepaskan pikiran ya, tidak berpikiran sementara tentang nilai-nilai ya atau tentang ujian-ujian gitu mungkin ya Mbak ya. Nah, sekarang kita bisa jadwalkan nih kira-kira mau dilakukan di mana, di jam berapa aja nih kegiatan-kegiatan yang tadi. Kan tadi ada kegiatan tuh yang pertama kan main game. Kemudian yang kedua kan dengerin lagu rohani, yang ketiga bersih-bersih. Nah, mau dilakukan di jam-jam berapa nih kira-kira?
Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau yang kedua, yang main game, iya. Iya, betul sekali. Jadi kita tetap harus ada batasan waktu ya, supaya kegiatan yang awalnya mengalihkan perhatian tadi tidak seterusnya menjadi kegiatan utama ya, tetap menjadi ini ya, hanya selingan saja supaya Mbak nggak kepikiran gitu ya sama yang membebani tadi yang bikin Mbak sampai cemas tadi loh ya, tapi bukan menjadi pengganti kegiatan dalam sehari gitu ya. Jadi eh, Mbak Narwi sudah benar ya, jadi setengah jam aja cukup, terus selanjutnya melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian untuk dengerin lagu rohaninya mau dilakukan sore atau malam mungkin? Malam. Iya, malam mau tidur bisa. Selain supaya tidak mengganggu irama tidur ya, mungkin dengan mendengarkan lagu rohani ini juga bisa membantu karena sering kepikirannya itu di malam hari ya, mungkin pengalihan perhatiannya di malam hari dengan mendengarkan lagu rohani ini bisa cukup membantu Mbak untuk mulai tidur, melupakan sejenak ya pikiran yang membebani dari diri Mbak gitu. Jadi untuk cara mengatasi kecemasan yang Mbak rasakan, yang Mbak ceritakan tadi, mungkin bisa dilakukan dulu nih ya dengan jadwal yang tadi. Kira-kira Mbak Narwi bisa nanti di rumah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Iya, ya. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sederhana ya, ya. Tapi secara konsisten nanti harapannya semakin rileks ya, Mbak, semakin senang, semakin rileks pada akhirnya rasa cemas Mbak bisa berkurang. Harapannya seperti itu. Kira-kira itu saja sih Mbak. Kalau misalkan Mbak mau ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, boleh tanya dulu loh Mbak. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, kurang paham gitu terkait apa yang harus dilakukan nanti di rumah, mungkin tentang kecemasan juga boleh ditanyakan lagi. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Sudah sudah paham ya, sudah mengerti ya. Kalau begitu untuk memastikan lagi bahwa Mbak nanti iya, kalau untuk memastikan lagi kalau misalkan Mbak tidak kebingungan ya nanti terkait apa yang bisa dilakukan di rumah, mungkin bisa diulang kembali Mbak. Nanti di rumah Mbak waktu pagi hari melakukan kegiatan apa saja ya untuk menghilangkan pikiran cemas Mbak Narwi. Cuci baju, bersih-bersih di pagi hari. Setelah itu melakukan apa? Masak, makan, terus main game setengah jam saja, baik. Kemudian di malam hari Mbak Narwi perlu melakukan apa? Iya, dengar lagu rohani yang menenangkan gitu ya, supaya juga bisa membantu Mbak Narwi untuk memulai tidur. Baik, terakhir. Nah, tadi sempat saya bahas kan kecemasan Mbak ini sebenarnya kondisi yang wajar apa nggak wajar tadi saya bilangnya. Wajar ya. Tetapi kalau misalkan tidak dilakukan tindakan ya tetap ya harus tetap melakukan tindakan-tindakan. Jadi kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana dulu, harapannya bisa berkurang ya rasa cemasnya sedikit demi sedikit sampai tidak ada rasa cemas sama sekali.
Begitu ya Mbak Narwi. Kira-kira itu saja untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira Mbak Narwi bisa melakukannya di hari apa? Nanti kita bisa jadwalkan sama-sama. Mm-mm. Di Sabtu besok atau di minggu depan? Iya, baik. Minggu depan di hari apa? Oke, baik. Hari Selasa mau jam berapa, Mbak Narwi? Oh, baik. Oke. Sore, siang, atau sore mungkin di jam 2 gitu sesuai dengan jam masih jam poli buka gitu bisa? Baik, ya. Nanti di hari Selasa jam 2 ya, minggu depan, itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kira-kira dengan yang sudah Mbak lakukan selama kurang lebih 3-4 harian sendiri di rumah itu bagaimana apakah cemasnya sudah mulai berkurang ya atau tetap atau semakin cemas gitu ya. Dan kalau misalkan Mbak sudah bisa melakukan cara yang tadi yang kita bahas yang di waktu pagi sama malam tadi, kita melanjut ke cara kedua untuk mengatasi rasa cemasnya Mbak. Itu dengan cara relaksasi nafas dalam namanya. Gitu ya Mbak. Mungkin kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih, kira-kira perasaannya Mbak gimana? Sudah mulai tenang atau enggak? Rasa cemasnya sudah mulai berkurang? Sudah mulai tenang, baik. Mudah-mudahan dengan cara yang tadi bisa dipraktekkan di rumah semakin lebih tenang dan berkurang lagi ya cemasnya ya. Iya. Baik, iya. Kalau begitu saya cukupkan ya. Saya senang sekali ketemu sama Mbak Nari, aktif sekali dan bisa bekerja sama dengan baik selama kita melakukan diskusi kali ini. Nah, nanti sampai jumpa kembali hari Selasa ya Mbak ya. Saya cukupkan, Mbak Nari bisa untuk pulang dan melakukan kegiatannya lagi. Terima kasih Mbak Narwi. Selamat pagi Mbak Narwi. Assalamualaikum. Oke, kurang lebih kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti bagaimana kita melakukan SP untuk ansietas itu ya. Jadi pada intinya kita entah itu SP nggak hanya SP ansietas ya, semua SP ya, entah itu pada pasien resiko gangguan jiwa ataupun gangguan jiwa sama aja. Kita tidak walaupun ada SOP ya, SOP itu gunanya adalah membantu kita supaya tidak bingung dalam melakukan kegiatan setiap kali pelaksanaan SP. Namun kita tetap flowy aja gitu ya, mengikuti uh, respon dari pasien klien kita. Kalau misalkan pasiennya diem aja, ya berarti kita ngomongnya bisa lebih banyak lagi. Ya kan kita bisa aja ketemu sama pasien yang ansietas tapi yang satunya ngomongnya banyak gitu ya. Masa sih saya tuh gini 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 gini. Ada yang orang yang tipikalnya diam, cenderung kita tanya dulu baru dia cerita. Nah, jadi kita eh, ini ya mengikuti aja irama ya, kita tanggapi aja dari pasiennya sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Jadi tidak ada patokan yang benar-benar harus ngomong seberapa banyak saat kita menghadapi pasien ansietas ya. Semuanya tergantung sama kondisi pasiennya, ansietasnya yang seperti apa. Begitu juga diagnosa yang lainnya. Hmm.
Seperti itu untuk SP1 kira-kira sudah mulai ada gambaran terkait SP dari pasien ansietas. Sudah ada gambaran. Yang lainnya nih, gimana? Benar ya. Oh, oke, oke. Kita lanjut ke SP yang selanjutnya, SP untuk yang kedua buat ansietas. Nah, kira-kira nih siapa nih yang mau jadi pasiennya? Untuk SP yang kedua dan ketiga itu membutuhkan media kursi. Jadi sekarang sedang duduk di kursi yang ada sandarannya. Mungkin bisa menjadi pasiennya. Siapa nih? Ya, siapa yang mau jadi pasien yang kedua buat SP kedua? Yuk. Ayo, SP kedua, siapa yang mau jadi pasiennya? Bedanya SP1 sama SP yang berikutnya adalah pada saat fase orientasi, kita tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Karena kan kita udah janjian nih sama pasiennya sebelumnya, ya berarti tinggal menyapa. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kalau tadi saya sama Narwi, berarti pertemuan keduanya ya bilang, gimana kabarnya Mbak Narwi? Masih merasa kepikiran enggak tentang nilai-nilai? Nah, kayak gitu. Tidak perlu memperkenalkan diri lagi, saya Shirley, dan seterusnya. Itu tidak perlu ya. Ayo, siapa? Cuma jadi pasien. Kalau pasiennya SP2 ini cuma mengikuti aba-aba saya saja, tidak ada respon yang terlalu banyak seperti yang tadi. Cuma disuruh merem, tarik nafas, hembuskan gitu. Kayaknya gampang sih ya. Siapa nih yang mau jadi pasiennya? Ayo, 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 ayo. Siapa nih? Ari? Ari lagi duduk di kursi nggak, Ari? Mau di kasur kah? Oke, nggak apa-apa deh. Nanti kalau misalkan idealnya untuk SP2 ini dan SP3 ya relaksasi nafas dalam sama relaksasi otot itu dilakukan di kursi ya, yang ada sandarannya gitu. Yang nyaman ya, bukan kursi yang berbahan plastik. Kalau bisa ya, karena beberapa pasien itu agak kurang safe gitu, merasa aman kalau misalkan duduk di kursi yang plastik gitu ya, karena ngerasa berat badannya tidak oke, keseimbangannya tidak oke gitu ya. Ini biasanya kursi paling enggak ya yang kayu lah, berbahan kayu lah atau besi gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada kursi, ya paling tidak di pasiennya ada tempat untuk bersandar ya, mungkin di tembok atau di bantal gitu, yang nyaman ya, posisinya duduk. Ya, kayak hari sekarang ini kan ada sandaran temboknya ya, posisinya duduk. Kalau misalkan duduk di kursi, pasiennya diminta untuk kedua kakinya tetap menyentuh lantai, jadi tidak menggantung.
ya, tetap menyentuh lantai. Bedanya relaksasi nafas dalam yang digunakan untuk manajemen nyeri sama relaksasi nafas dalam pada SP2 ansietas ini adalah proses kita mengajarkan relaksasinya ini, pasiennya diminta untuk menutup mata dan ada tadi ya persiapannya, posisi-posisi tadi. Kalau untuk manajemen nyeri kan pokoknya pasiennya tarik nafas dari hidung keluarkan lewat mulut. Nah, gitu. Tidak ada posisi-posisi khusus. Nah, kalau di SP2 ansietas pasiennya harus di lingkungan yang tenang, tidak ada gangguan baik itu suara ataupun bau gitu ya, yang bisa mengalihkan perhatian dari si pasien gitu. Kemudian tempat duduknya itu nyaman gitu. Itu yang perlu dipersiapkan pada saat SP2 ansietas. Mungkin bisa kita mulai aja ya. Nah, untuk Ari, ini seolah-olah kita udah ketemu ya sebelumnya ya Ari ya. Jadi saya langsung menyapa aja ya. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi Mas Ari, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabarnya sudah gimana? Masih kepikiran nilai-nilai ujian atau sudah mulai berkurang pikiran-pikiran terkait hal tersebut? Kabar masih kepikiran ujian. Oh, masih kepikiran. Kalau dibandingkan di pertemuan yang sebelumnya nih, kira-kira sudah ada pengurangan atau masih tetap? Sudah ada pengurangan, Bu. Oke, masih walaupun sudah berkurang tapi masih ada ya rasa cemasnya ya terkait nilainya. Nah, seperti janji kita sebelumnya, hari ini kita akan mencoba mengatasi cemas yang Mas Ari rasakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara relaksasi nafas dalam. Nah, untuk kali ini kita butuh waktu sekitar 5-10 menit saja sebenarnya. Nah, kira-kira Mas Ari bisa? Bisa, Bu. Mau dilakukan di sini atau di ruang yang lainnya, di ruang konseling mungkin? Atau tetap di ruang poli ini saja? Tetap di ruang poli ini saja, Bu. Baik, kalau di ruangan poli ini mungkin Mas Ari bisa duduk bersandar yang lebih nyaman. Kita lakukan tetap di sini aja, ya. Selama prosedur relaksasi nanti Mas Ari mengikuti aba-aba saya saat saya mengatakan Mas Ari menutup mata, kemudian Mas Ari yang menutup mata, begitu. Dan tidak membuka mata sebelum saya aba-aba juga. Baik, Bu. Ya, ya. Selama proses menutup mata nanti saya hanya mengajarkan ya, kalau misalkan nafas itu dengan relaksasi nafas itu juga bisa membuat Mas Ari nanti lebih rileks ya. Dan misalkan Mas Ari nanti merasa cemas ya di suatu waktu, nah teknik ini bisa Mas Ari lakukan gitu ya sebagai bentuk atau sebagai teknik untuk mengurangi rasa cemasnya Mas Ari ya. Nah, persiapannya sebelum kita mulai ya Mas Ari lebih rileks lagi aja. Kemudian kedua kaki kalau posisinya sekarang lagi ada di atas kasur seperti ini, mungkin kedua kakinya bisa ke depan semuanya ya, selonjoran aja, tidak ditekuk kakinya. Ya. Sudah kedua tangannya. Nah, ini kayaknya kan kalau sekarang kan lagi megangin HP ya. Kalau misalkan kita beneran ya, kedua tangan dari pasien, kedua tangan pasien ada di atas paha ya. Ya di kedua paha bukan di tengah ataupun di salah satu paha ya. Tangan yang
tangan kanan, ya telapak tangan kanan berada di paha kanan, telapak tangan kiri berada di paha kiri, gitu ya. Nah, kalau sudah, mungkin Mas Ari kalau misalkan duduknya kurang rileks, mungkin direlakskan lagi. Sudah? Ya, baik, saya mulai ya. Mungkin, nah ya, Mas Ari bisa menutup mata sebentar ya, dan mengikuti aba-aba saya. Baik, silahkan menutup mata. Baik, Bu. Tutup mata beneran, Ari. Ya, baik. Oke, dengarkan aba-aba saya. Tarik. Loh, iya beneran, jangan membuka seperti seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Mas Ari. Jangan membuka mata dulu sebelum saya mengaba-abakan untuk membuka mata ya. Menutup mata sekarang, tarik nafas dari hidung. Hitung dalam hati 1, 2, 3. Keluarkan lewat mulut. Masih tetap menutup mata. Tarik nafas lagi dari hidung. Hitung dalam hati 1, 2, 3. Hembuskan lagi lewat mulut. Masih menutup mata. Tarik nafas lagi dari hidung. Keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Masih menutup mata. Pada hitungan ketiga, Mas Ari silahkan untuk membuka mata dan merasakan badan Mas Ari lebih rileks daripada sebelumnya. Dan rasa cemas yang Mas Ari rasakan bisa berkurang. 1, 2, 3, silakan Mas Ari membuka mata. Gimana rasanya Mas Ari setelah kita coba untuk melakukan relaksasi nafas dalam? Lebih rileks dibandingkan sebelumnya? Rasanya sudah lebih rileks. Lebih rileks, terasa lebih tenang ya. Ya, syukurlah jika seperti itu. Nah, teknik relaksasi nafas dalam ini bisa Mas Ari lakukan setiap kali Mas Ari merasa cemas. Supaya, kan biasanya kalau cemas itu, selain kepikiran, itu kan badan itu terasa kaku nih. Nah, dan biasanya nafasnya lebih cepat gitu ya, dadanya juga berdebar-debar. Nah, dengan teknik ini bisa sedikit membantu untuk mengatasi ketegangan dan nafas yang cepat tadi ya, bisa lebih rileks ya, lebih tenang. Kira-kira Mas Ari nanti bisa melakukan teknik ini sendiri di rumah? Bisa, Bu. Iya, kan teknik ini sebenarnya cukup mudah ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi ya sebelum melakukan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Mas Ari perlu menyiapkan apa dulu nih? Kursi ataupun kalau misalkan di atas kasur ya cari sandaran ya yang bisa membuat Mas Ari nyaman gitu ya. Bisa bersandar di tembok atau diberikan bantal juga boleh. Yang nyaman saja. Kemudian posisi kakinya bagaimana? Kalau sedang posisi di atas kasur, mungkin kakinya bisa bagaimana tadi? Kalau di atas kasur kedua kaki kedua kakinya diluruskan. Iya, kalau misalkan di kursi harus menyentuh lantai ya, jadi tidak menggantung di atas kursi. Harus menyentuh lantai, betul sekali. Kemudian selama prosedur relaksasi nafas dalam, lebih baik dalam kondisi yang tenang gitu ya. Tidak ada suara, tidak ada yang bising gitu ya. Supaya semakin rileks. Oke. Mungkin bisa diulangi lagi nih teknik relaksasi nafas dalamnya tadi. Yang pertama, setelah posisinya sudah tepat, tarik nafasnya tadi lewat mana Mas Ari? Dan dikeluarkan lewat apa?
lewat hidung, Bu. Dan Iya, buang nafas lewat mulut. betul. Tarik nafasnya dari hidung, buang nafasnya lewat mulut. Kemudian sebelum buang nafas itu menahan nafasnya itu hitung berapa? Hitung angka berapa di dalam hati? 10 detik, Bu. 10 detik. Tadi yang kita coba tadi apakah 10 detik? Dalam hati hitung berapa? 1, 2, Sampai 3 saja. 3 saja. Mungkin jika ingin lebih lama hitungannya bisa dilambatkan. Tapi juga tidak memaksa kalau misalkan menahan nafas terlalu lama juga akhirnya nggak makin rileks. Ya hitungannya bisa disesuaikan aja. Loh, apa ini? Kok berisik? Oke. Kemudian kalau hitung dalam hatinya, iya, hitung dalam hatinya tadi 3 detik, kemudian diulangnya berapa kali? Diulang tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Itu tadi diulang berapa kali? Sebelum membuka mata. Ibu. 3 kali. Bisa dilakukan 3 sampai 5 kali atau sampai merasa nyaman gitu ya, semakin rileks. Misalkan 10 kali baru terasa nyaman, boleh dilakukan gitu ya, baru membuka mata. Mungkin selain bisa dilakukan setiap kali merasa cemas, nah ini bisa dipraktekkan juga setiap kali Mas Ari mau tidur ya. Kan kemarin kan Mas Ari cerita kalau misalkan waktu malam hari itu sering kepikiran kalau mau tidur. Nah, mungkin setelah melakukan kegiatan mendengarkan musik rohaninya ya, setelah merasa lebih tenang, kemudian kan dimatikan tuh ya apa yang buat mendengarkan musiknya. Nah, setelah itu memulai tidur, sebelum memulai tidur tadi bisa melakukan relaksasi nafas dalam terlebih dahulu gitu ya. Jadi semakin rileks lagi. Kira-kira seperti itu Mas Ari ya. Kira-kira bisa nanti dilakukan sendiri Iya, di Bu. rumah? Bisa, Bu. Baik ya. Mudah-mudahan dengan cara kedua ini akan semakin rileks lagi ya dan rasa cemasnya bisa semakin berkurang lagi. Mungkin itu saja sih Mas Ari untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira mau dilakukan pertemuan lagi? Mau kapan Mas Ari bisanya? Di hari apa? Jum Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Mungkin di jam berapa yang Mas Ari bisa? Di jam berapa? Jam 10. Jam 10, baik. Akan saya jadwalkan. Kemudian saya perlu informasikan juga untuk pertemuan yang ketiga nanti, jika Mas Ari sudah bisa untuk melakukan kedua teknik yang sudah kita bahas kemarin sama hari ini, nanti kita belajar yang teknik yang ketiga untuk mengatasi rasa cemas. Ini namanya adalah relaksasi otot. Nah, untuk melakukan relaksasi otot ini sebelum kita melakukan nanti di hari Jumat, nanti saya perlu mengukur tekanan darah dari Mas Ari terlebih dahulu. Kemudian selain itu untuk prosedur relaksasi otot ini lebih lama daripada kedua pertemuan kita hari ini dan sebelumnya. Jadi paling tidak membutuhkan waktu 30 bahkan bisa sampai 1 jam ya. Jadi mungkin Mas Ari juga bisa mempersiapkan waktu yang lebih panjang di hari Jumat nanti ya. Kira-kira bisa Mas Ari? Iya, Bu. Jadi kita melakukannya Bisa, lagi Bu. di poli ini lagi atau bagaimana? Lakukan di puli ini aja, Bu. Iya baik. Oke.
Kalau begitu, saya cukupkan ya Mas Ari. Mas Ari bisa balik lagi ya, pulang untuk melakukan kegiatan yang Mas Ari biasa lakukan ya. Terima kasih Mas Ari sudah aktif lagi datang di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan ketiga dengan Mas Ari yang semakin berkurang dan semakin rileks ya daripada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Ari atas kehadirannya dan kerjasamanya hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, Bu. Iya, baik. Gimana? Seorang mengalami gangguan trauma, apakah bisa melakukan teknik ini ya, Bu? Oke. Traumanya yang seperti apa? Jadi kita sebenarnya ada keterbatasan saat kita melakukan intervensi ya. Jadi yang mampu dilakukan oleh perawat ya kan ada diagnosa keperawatan ya. Nah, kita fokus pada gejalanya. Misalkan dia trauma nih. Nah, trauma yang gimana? Nah, gejala yang muncul akibat trauma itu apa? Ya, kita kan perawat kan fokusnya ke gejala nih, bukan penyebab ya dari ansietasnya. Misalkan gempa nih, kemarin kan habis gempa nih. Nah, ada yang trauma dulunya pernah gempa dan tsunami, kemudian kehilangan harta benda dan kehilangan keluarga. Jadi setiap kali ada gempa, dia muncul lagi ketakutan, muncul lagi kecemasan karena kepikiran akan mengalami hal-hal yang dirasakan sebelumnya. Nah, kita bukan menyelesaikan traumanya, tapi menyelesaikan masalah cemasnya akibat masalah yang ada di masa lalunya. Tapi kita tidak benar-benar menghilangkan sama sekali trauma. Nah, itu kita perlu berkolaborasi dengan tenaga yang lainnya, bisa dengan psikiatri atau psikolog. Untuk penata laksanaan lanjutnya, nah yang dilakukan perawat adalah mengatasi gejalanya. Gejala yang muncul apa cemasnya? Berarti kita lakukan kecemasannya. Jadi bukan menghilangkan traumanya, tapi menghilangkan cemasnya. Ya, begitu juga saat kita melakukan ini ya, perawatan pada masalah fisik kan juga begitu. Misalkan pasien nih COVID nih ya, kita kan bukan ngobatin COVID-nya, ya. Kita menyelesaikan masalah apa yang muncul di situ. Oh, pasiennya sesak nafas. Oh, berarti kita masalahnya, oh ternyata pola nafasnya tidak efektif. Berarti itu yang kita kerjakan. Masalah yang muncul ya, gejala yang muncul. Perawat itu bedanya sama tenaga medis dokter adalah yang dikerjakan perawat adalah gejalanya, responnya yang dirawat. Makanya kita namanya perawat ya, bukan dokter ya. Kalau dokter kan menyembuhkan, kalau perawat ya merawat. Ya, jadi gejalanya itu yang kita kerjakan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nih? Kalau SP3 itu panjang sekali ya. Nanti kalian bisa lihat di tutorial. Ada 6 otot yang harus dikerjakan ya, dikontraksikan, direlaksasikan, dikontraksikan dan direlaksasikan, mulai dari atas sampai bawah, mulai dari wajah gitu ya, sampai kedua tangan dan kaki. Prakteknya gimana di saat SP ketiga itu juga membutuhkan media kursi. Kalau misalkan
di SP2 ini boleh di tidak kursi ya. Nah, kalau SP3 ini harus kursi karena ada harus yang menegakkan punggung, merilekskan, kemudian ada gerakan yang meluruskan, menekuk bagian tumit gitu. Jadi harus dengan posisi duduk. Koneksi jaringan Anda terputus. Sementara untuk yang hipnosis 5 jari ya, kita belajar hipnosisnya ini untuk yang digunakan untuk kecemasan, bukan bertujuan untuk hipnosis atau hipnotis yang kalian lihat di televisi yang sifatnya atraktif gitu ya, yang menyuruh-nyuruh pasien untuk melakukan kegiatan atau mengatakan sesuatu di luar kendalinya, tidak ya. Hipnosis yang kita lakukan di SP4 ansietas ini fungsinya adalah membuat pasien lebih bersyukur, lebih bahagia gitu ya, dengan apa yang sudah dimilikinya. Jadi karena kan pasien ansietas itu kan terlalu fokus sama hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi kan. Ya kayak misalkan nilai saya tuh khawatir terus, kepikiran terus nilai saya tuh jangan-jangan jelek. Padahal kan tidak selalu yang difikirkan itu sebuah kenyataan. Nah, semakin parah ansietas itu semakin membuat pasien itu lupa bahwa banyak hal-hal lain yang sebenarnya bisa membuat dia ini bahagia, nggak stres gitu ya, nggak kepikiran, nggak cemas ya. Ada hal-hal yang lebih harus difikirkan, harus disyukuri. Itu di hipnosis 5 jari. Nanti kalian bisa lihat di tutorialnya ya. Yang sudah saya share sebelumnya di Google Classroom. Seperti itu. Untuk teknik komunikasinya ya seperti yang saya contohkan ini tadi ya. Kalian bisa ini ya, mengikuti irama percakapan dengan pasien kalian. Jadi sebagai seorang ini ya, perawat yang memberikan intervensi keperawatan jiwa itu ya harus tenang ya. Mungkin yang saya contohkan mungkin tidak sesempurna yang seharusnya ya, tapi paling tidak seperti itu ya. Jadi tetap flowy gitu ya, tetap nggak terpancing emosi. Kalau misalkan nanti melakukan hipnosis apalagi ya, itu tidak sampai ikut menangis juga. Nah, kalau misalkan pasiennya menangis ya boleh gitu ya. Biasanya memang ada beberapa yang sampai emosional seperti itu, tapi si perawat tidak boleh menanggapi receh ya emosi yang ditunjukkan sama si kliennya, ataupun simpati ya, terlalu turut dalam emosi yang muncul pada pasien. Kita tetap harus profesional gitu ya. Oke, untuk praktikum kita hari ini mungkin bisa saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau diskusi lagi atau sudah cukup dengan yang diperagakan hari ini terkait praktikum? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada berarti bisa saya cukupkan kah? Bisa saya akhiri kah? Terima kasih.